Inilah alasannya mengapa gambar wajah Yesus berbeda di setiap tempat. Dilansir dari jalapress.com, kabar baik untuk semua, oleh Sylvester Detianus Gea. Teman-teman, mengapa gambar wajah Yesus berbeda di setiap tempat? Kira-kira dari sekian banyak gambar itu, mana yang sungguh-sungguh merupakan gambar wajah Yesus? Ataukah jangan-jangan tidak satu pun dari gambar-gambar itu menyerupai wajah asli Yesus? Mengutip surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 14 yang berbunyi, "Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Maka dari itu besar kemungkinan semua gambar wajah Yesus yang kita miliki saat ini adalah palsu." Mengapa? Karena gambar wajah Yesus yang kita miliki saat ini selalu identik dengan pria berambut panjang. Bagaimana kita menanggapi pertanyaan dan pernyataan seperti itu? Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, perlu kita ketahui bahwa gambar wajah Yesus yang kita miliki saat ini tidak berasal dari deskripsi fisik tentang Yesus yang tertulis dalam kitab suci, karena memang tidak ada. Gambar-gambar itu bersumber pada tradisi artistik dan ikonografi. Namun demikian, bisa dipastikan tidak ada gambar wajah Yesus yang bertentangan dengan kitab suci. Apalagi kalau kita mempersoalkan rambut panjang. Pertanyaannya adalah seberapa panjang? Dari bahan arkeologis, misalnya dari ukiran Timur Tengah dan lukisan makam di Mesir, kita tahu bahwa pria Yahudi zaman dulu selalu identik dengan rambut panjang dan berjanggut. Panjang rambut pria biasanya sampai ke pundak, sementara rambut wanita panjangnya sampai ke pinggang. Kesalahpahaman kita terhadap isi surat Paulus itu seringkali terjadi karena kita menyamakan apa yang saat ini kita sebut sebagai rambut pendek dengan potongan rambut ala pria Yahudi abad pertama. Padahal sebetulnya dalam suratnya itu, Paulus memberitahu para pria di Korintus bahwa membiarkan rambut panjang hingga ke pinggang seperti halnya wanita merupakan suatu kehinaan. Kedua, sumber dari kebanyakan gambar wajah Yesus yang kita miliki saat ini berasal dari kain Turin, yaitu kain yang dipakai untuk menutupi wajah Yesus ketika ia dikuburkan. Kain ini tersimpan di Vatikan. Yang ketiga, agama Kristiani berinkulturasi dengan budaya-budaya setempat, sehingga ada kalanya gambar wajah Yesus dari sumber yang sama, yaitu dari kain Turin, dimodifikasi sesuai dengan budaya setempat, tanpa menghilangkan esensinya. Keempat, kita harus paham bahwa gambar merupakan alat bantu, yaitu sebagai media atau sarana untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Pemakaian gambar sebagai alat bantu seperti ini juga pernah dilakukan pada zaman Salomo, bandingkan 1 Raja-Raja 6:1 sampai dengan 38. Sejauh gambar itu dapat membuat kita makin dekat dengan Tuhan, maka tidak ada yang patut dipersoalkan. Jadi, gambar wajah Yesus yang berbeda karena alasan inkulturasi bukanlah suatu persoalan, karena toh gambar-gambar itu tetap mengacu pada tokoh yang sama, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Tuhan memberkati.